Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihuda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bagian kedua ini kita sambung kembali sebagaimana telah dibahas di pertemuan pertama atau di bagian pertama terkait dengan pengertian atau arti dari tazkiyatun nufus baik secara bahasa dan juga secara istilah. Kemudian kita akan bahas di bagian kedua ini terkait yaitu apa urgensi dari tazkiyatun nufus. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tazkiyatun nufus yang kita sudah pahami sangat penting dan sangat bermakna bagi kehidupan kita. Bahkan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kiranya kita butuh lebih mendalam agar kita semangat lagi memompa diri, meraih mensucikan jiwa ini, mensucikan diri ini. Maka adalah dengan kita mengetahui betapa urgensi atau betapa pentingnya kesucian jiwa ini, betapa pentingnya tazkiyatun nufus ini. Maka para ulama menyebutkan di antaranya di sini tulisan dari Syekh Toha bin Husain Bafadl, ya. Maka kita ketengahkan ada 4 setidaknya alasan kenapa kita harus mensucikan jiwa. Yang pertama kata beliau adalah bahwa pensucian jiwa ini at-taqid mutakarrar fi nususil kitab was sunnah. Terdapat dalam nusus nas-nas Al-Qur'an dan sunnah penyebutannya, penekanannya berulang-ulang bahkan, ya. Ini menunjukkan bahwa tazkiyatun nufus ini sangat penting karena Allah Subhanahu wa taala menyebutnya berulang-ulang. Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Demikian pula dalam surat Asy-Syams ayat 9. Allah taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41, Allah katakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut akan kedudukan dengan Rabb-nya dan juga menahan diri atau menahan nafsunya atau jiwanya dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembali baginya. Demikian pula dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengatakan salasun, ada 3 hal, ada 3 amalan. Man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman. Barang siapa yang melakukannya, maka dia akan sungguh merasakan manisnya iman. Apa kata Nabi SAW? Disebutkan di sana dari 3 yang disebutkan oleh Nabi. Cara atau amalan yang bisa mendapatkan manisnya iman adalah man zakka nafsaha atau man zakka nafsahu, dan orang yang mensucikan jiwanya. Maka berkata seorang kepada Rasul, faqala rajulun wa ma tazkiyatun nafs. Apa itu kesucian jiwa ya Rasulullah? Qal an ya'lama anna Allah azza wa jalla ma'ahu haitsukan. Nabi mengatakan yaitu orang tadi menyadari atau mengetahui bahwasanya Allah bersamanya dimanapun dia berada. Inilah yang dimaksud dengan berarti tazkiyatun nufus, menghadirkan jiwa, menghadirkan hati di saat dimanapun dia berada bahwasanya Allah selalu bersamanya. Ya, ya'lamu annallaha azza wa jalla ma'ahu haitsukan, bahwasanya dia menyadari atau mengetahui bahwa Allah bersamanya dimanapun dia berada. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ruf yang terkenal, ya, yang mungkin sebagian kita sudah menghafalnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dengan satu doa, Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, sucikanlah jiwa ini, bersihkan ya Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, datangkan atau berikan pada jiwa ini takwanya, sucikan ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa, engkaulah penolong jiwa ini dan pelindung sekaligus pelindung jiwa ini. Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walau la fadlullah 'alaikum wa rahmatuhu ma sahaka minkum min ahadin abada."
Kalaulah bukan karena rahmat Allah dan karunia, maka tidak ada seorang pun yang mampu mensucikan jiwanya. Walakin Allah yuzakki may yasha. Akan tetapi Allah mensucikan jiwa bagi siapa yang dikehendakinya. Maka kembali bahwasanya usaha kita adalah dengan amal soleh, dengan iman. Adapun yang mensucikan jiwa adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mensucikan jiwa kita, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tentu harus ada upaya dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dari semua dalil-dalil ini menunjukkan bahwa ada penyebutan yang berulang-ulang, penekanan berulang-ulang tentang arti pentingnya pensucian jiwa ini. Sehingga kita pun berusaha untuk mengaplikasikannya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, alasan atau kenapa kita harus mensucikan jiwa, karena ini adalah inti dari diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min maqasid ba'si Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tazkiyatun nufus. Di antara tujuan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mensucikan jiwa. Dalam surat Al-Imran ayat 164 Allah taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia, ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan, kenikmatan atas orang-orang beriman. Ba'asa fihim rasulan, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, yaitu Rasulullah SAW. Min anfusihim, dan rasul itu pun dari diri mereka. Yatlu alaihim ayatihi, yang rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Inilah tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya rasul. Sehingga kita sebagai murabbi, para pendidik, para dai mubalik, termasuk umat Nabi SAW secara umum adalah harus terpanggil untuk berusaha mensucikan jiwanya. Karena merealisasikan dan menyambung risalah, ya. Artinya risalah Nabi telah disampaikan ke umat ini. Nabi pun telah bertugas berdakwah dengan sebaik-baik dakwah, ya, menyampaikan dan menasihati umat dengan sebaik-baik nasihat, berjihad dengan sebenar-benar jihad. Maka kita sebagai umatnya berusaha mengamalkan titah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak begitu berat dengan kita terbiasa mengamalkan amal-amal saleh dan berusaha menghadirkan akhlak yang mulia dalam kehidupan kita. Kemudian alasan ketiga, perhatian salaf, ihtimamus salaf as-salih bi tazkiyati nafs wa tanqiyatiha wa tadhhiriha haitsu tanau bil janabi suluki wal akhlaqi. Yaitu perhatian para salaf yang tentunya para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, terkait dengan apa? Dengan tazkiyatun nufus ini. Mereka berusaha untuk mensucikan jiwa mereka. Ya. Mereka punya porsi besar waktu mereka untuk mensucikan jiwa mereka. Ya. Berusaha sungguh-sungguh menghadirkan ikhlas, menghilangkan riya, menjauhi apa istilahnya, agar tidak mudah terjatuh pada kesyirikan atau riya. Mereka berusaha pintu-pintunya yang bisa menjadikan orang tidak ikhlas, mereka jauhi sejauh-jauhnya. Subhanallah, ini menunjukkan perhatian mereka para salaf terhadap tazkiyatun nufus ini. Mereka benar-benar berusaha dengan sungguh-sungguh bagaimana caranya menghadirkan tazkiyatun nufus ini, menghadirkan kesucian jiwa mereka, ya. Sehingga teladan yang baik bagi kita, ya, pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus yang meneladani para salafus saleh. Sehingga dalam banyak kitab, dalam banyak karya tulis, ya, yang ditulis oleh mereka para ulama salaf, mereka perhatian dengan akidah ini, dengan mensucikan jiwa ini. Diantaranya mereka juga menulis tentang kitab-kitab tentang akidah, bahkan, ya, menulis tentang akhlak, ya, menulis tentang amal soleh, ya, mereka tulis dengan nama akidah, karena saking pentingnya, ya, pensucian jiwa ini dan juga amal soleh ini. Mereka menulis diantaranya karyanya I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, karya Abu Ismail As-Sabuni, ya. Demikian pula Aqidatus Salaf, ya. Demikian pula Syekhul Islam dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Hampir-hampir di dalamnya banyak tentang pensucian jiwa. Bahkan dia juga punya buku atau karyanya tentang tazkiyatun nafs. Subhanallah,
Maka ini betapa salaf perhatian yang sangat besar dengan tazkiyatun nufus ini. Terakhir, alasan yang keempat adalah al-jaza atau al-sawab al-jazil, yaitu pahala yang besar yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya, menjauhkan dirinya dari perbuatan durjana, munkarat, ya, kemungkaran-kemungkaran. Allah katakan dalam firman-Nya, "Wa may ya'tihi mu'minan qad amilas salihat wa ulaika lahumud darajatil ula." Maka barang siapa yang datang kepada Allah dalam kondisi beriman dan telah beramal saleh, mereka itulah yang mendapatkan tingkatan-tingkatan yang tertinggi. Jannatu adni tajri min tahtihal anhar. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wadzalika jazaa man tazakka, dan yang demikian itu adalah balasan buat siapa? Buat orang yang mensucikan jiwanya. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya, dalam surat Toha ayat 76, di akhir ayat Allah mengatakan, "Dzalika jazaa", yang demikian itu adalah balasan. "Dzalika jazaa man tazakka", bagi orang yang mensucikan jiwanya. Lihat, berarti ada pahala yang besar bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya, itu masuk pada surga Aden yang mengalir sungai di bawahnya. Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa tentunya memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi mengatakan, "Mala ainun ra'at", yang tidak pernah terpandang oleh mata, wala udunun sami'at, tidak pernah terbesit dalam wala udunun sami'at, tidak pernah terdengar dalam hati oleh pendengaran seorang hamba, wala khatara ala qalbi basar, dan tidak pernah terbetik pada hati seorang hamba. Ini menunjukkan bahwa kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang sangat besar, sampai tidak mungkin bisa digambarkan, tidak bisa terbetik, bahkan tidak bisa terbetik pada hati seorang hamba, tidak bisa. Di surga yang sangat indah dengan kenikmatan yang ada di dalamnya. Bagi siapa? Di antaranya adalah bagi orang yang berusaha mensucikan jiwanya. Maka demikian ma'asyiral muslimin, pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tergugah hatinya, semangat berusaha untuk menghadirkan hati kita dengan kesuciannya, ya, dengan berusaha berakhlak mulia, menghadirkan iman dan amal saleh. Kita termotivasi untuk belajar apa itu tazkiyatun nufus, termotivasi untuk terus mengejar bahwasanya kebahagiaan yang hakiki adalah dengan bersihnya hati, bersihnya jiwa. Maka insya Allah segalanya akan lapang, segalanya akan terasa nikmat, sekalipun dunia mungkin menghimpitnya. Wallahu ta'ala wa a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.